akan masuk di ini ya, masalah maksimum dan minimum ya. Jadi masalah maksimum minimum yang kemarin kita bahas adalah bagaimana kita bisa menggambar grafik ya, menggambar grafik dari konsep naik turunnya, terus kemudian titik belok, kecekungan ya, itu bisa kita ini. Sekarang kita akan membahas fungsi turunan yang lain, yaitu bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah maksimum atau minimum ya. Nah, jadi turunan dapat juga dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah memaksimumkan dan meminimumkan fungsi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memodelkan masalah tadi menjadi fungsi satu peubah. Ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memodelkan masalah tersebut dalam atau menjadi fungsi satu peubah. Habis itu ya kita lakukan penurunan atau seperti apa. Ya. Setelah itu kita gunakan aturan-aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, ya, nilai minimum. Jadi pertama-tama kita harus mencari apa bentuk fungsinya, ya. Sebagai contoh misalnya, tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Ya. Jadi tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm, kita punya kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Ya. Jadi pertama-tama ya kita coba bikin ya, kita bikin misalkan panjang Y, lebar X, ya. Jadi kita punya persegi panjang seperti ini, X dan Y. Ya. Nah, ini apa nih? Berarti yang 100 cm itu apa? 100 cm kalau kita buat persegi gini? Keliling, Pak. Keliling ya. Oke. Berarti ya udah berarti pinter Anda. Jadi kalau luas itu kan fungsinya apa? Lebar kali panjang lebar ya. Panjang lebar. Oke. Nah, terus kemudian apa hubungan X dan Y-nya? Kita lihat dari kelilingnya. Jadi kita punya tadi kan apa bahwa kawat itu panjangnya untuk membuat itu kan jadi 100 cm kan, berarti apa? X ditambah Y ditambah X ditambah Y. Jadi artinya keliling dari persegi tadi. Atau kita bisa tulis 2X ditambah 2Y itu harus sama dengan 100 ya. 100 tadi apa kendalanya itu ya. Sehingga dari sini kita bisa dapat hubungan bahwa Y itu sama dengan 50 dikurang X. 50 dikurang X. Sehingga dimasukkan ke dalam L tadi. Jadi luasnya tadi itu akan sama dengan X, itu untuk X-nya sendiri, Y-nya 50 dikurangi X. Jadi apa? 50X dikurangi X kuadrat. 50X dikurangi X kuadrat. Nah, di sini X-nya terbatas ya. X-nya antara 0 sampai 50. Ya. Kenapa? X-nya antara 0 sampai 50. Kenapa X-nya dibatasi 0 sampai 50? Halo? Dari persamaan yang itu Y sama dengan 50. Kalau kita masukin 51 berarti Y-nya negatif gitu? Iya. Nggak bisa, ya nggak boleh. Makanya kita batasi X-nya antara 0 sampai 50. Ya. Jadi kita punya sampai sini paham ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu permasalahan, nah kita harus mendapatkan rumus ini, rumus modelnya ya, rumus modelnya ini. Ini dinamakan rumus model. Ini dikatakan rumus modelnya. Jadi kita dari sini dapatkan modelnya itu 50X min X kuadrat. Ya. Sudah itu apa? Ya kita turunkan. Kita turunkan. Jadi 50 dikurangi 2X, jadi ini didapat bahwa X-nya itu sama dengan 25. Ya. Karena N aksen X-nya sama dengan 0, ya, sehingga 50 dikurangi 2X, X-nya adalah 25. Sudah itu apa? Kita cek ya. Kita cek L aksen, double aksen 2X-nya, L aksen 25-nya, turunannya ya, diturunkan berapa? Jadi 2 ya. Ini kalau diturunkan 2 kali kan jadi 50 kan 0. Min 2 ya. Nah, di mana nilainya itu senantiasa lebih kecil dari 0. Artinya apa? Kalau lebih kecil dari 0. Cekung ke? Bawah. Cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah berarti terjadi apa? Maksimum atau minimum lokal? Maksimum. Maksimum ya. Jadi di sini kita akan terjadi maksimum lokal karena tadi kita dapatkan L-nya. Oh, sesudah itu sudah dapat 25 ya. Jadi kandidatnya itu gimana? Tadi kan kandidat kritis itu apa saja sih? Kalau boleh tahu?
titik ujung, ujung apa sih? Ujung Ya, titik sama ujung. Titik ujung di sini mana? 0 sama 50. 0 sama 50. Jadi harus cek juga. L0 itu 0, L25 itu adalah titik yang tadi kita dapatkan dari stasioner ya. L25 itu 625, jadi 25 kali 25, 625. Kemudian L50 masukin 50 hasilnya 0. Sehingga dari sini kita dapatkan agar luasnya maksimum, maka X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya adalah 25 dan Y-nya 25. Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham tidak? Paham. Paham nggak? Paham. Yang lainnya? Mana Paham, suaranya Pak. yang perempuan? Puji. Mana Puji? Puji ada di sini nggak? Puji? Tes. Puji ada Puji? Nggak masuk hari ini? Ini yang lainnya pada ngambek semua gitu, dipanggil nggak datang nih. Ada, Pak. Hadir kok, Pak. Paham, Pak. Puji mana Puji? Ada Puji nggak? Puji Hati? Puji? Mana sih Puji teh? Masa gitu? Masa? Nyiapin bekal, Pak. Oke. Yes. Febiana sudah menjawab, yang lain sudah menjawab. Lumayan. Oke, yang kedua. Nah, sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 24. 45 kali 24. Karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Ya. Tentukan ukuran kotak agar volume tadi maksimum. Ya. Jadi kita harus mencari hubungan X dan Y juga ya. Jadi kalau kita lihat karton ini, karton ini berarti dipotong ujung-ujungnya itu menjadi bujur sangkar. Ya, jadi ukurannya berapa? Ukurannya sama ya. Ini kita potong, misalkan panjang sisi potongan di pojok adalah X, jadi kita dapatkan seperti ini ya. Apa yang kita bisa tulis di sini kira-kira? Gimana? Nah, gimana? Jadi kan apa? Kalau ini X ya, ini X, ini X, ini X, ini X, berarti 24 tadi kan ini panjang kartonnya 45 kali 24 ya. Jadi 45 pasti dikurangi 2X, jadi X di sini. Ya, X di sini. X di sini sama X di sini. Terus kemudian yang 24 juga pastinya dipotong juga X di sini dan X di sini. Jadi 24 dikurang 2X, terus ini 245 dikurangi 2X. Terus habis itu gimana? Berarti volume ya, karena di sini ditanyakan ukuran kotak agar volume kotak maksimum, berarti cari volumenya. Volumenya gimana? Panjang kali Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. lebar kali tinggi. tinggi. Panjangnya apa? 45 min 2x. 2X, lebarnya 24 min 2x. nah, tingginya X ya. Jadi kita dapatkan rumus volumenya akan sama dengan yang tadi ya. Berapa? Nah, dari sini kita dapatkan kotaknya seperti ini ya. Jadi kita punya ukurannya 45 min 2X, 24 min 2X, dan X. Sehingga dapat volumenya itu akan sama dengan 45 min 2X dikalikan 25 min 2X dikalikan X. Seperti biasa kita turunkan. Ya. Dapat seperti ini. Kenapa X-nya 0 sampai 12? Salah dari mana itu? Jangan Kaisar yang jawab, yang lain. Mau Kaisar ngomong. Jangan Daud, yang lain. Oh. Nanti siapa lagi yang muncul? Nggak boleh, yang lain. Ayo, nggak nak? Salah nggak apa-apa. Salah di sini mah no problem. Yang masalah itu kalau salahnya di ini. Salahnya di ujian, nggak boleh itu ya. Harus benar ujian teh ya. Supaya apa? Supaya dapat nilainya bagus. Putri. Ada Putri? Nggak ada? Hadir, Pak. Putri hadir. Iya, saya nanya. Putri ada nggak? Coba, Putri, kenapa Putri? Itu batasnya X-nya antara
0 sampai 15. 12, sorry. Kenapa ini 0 sampai 12, Tri? Kamu tuh jangan marah-marah ditanya, kok marah-marah tuh, Tri? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kenapa? Iya. Syaratnya X-nya antara 0 sampai 12. Febina. Ada Febiana? Nggak ada? Oh ya ada, berarti nggak hadir aja berarti Febiana. Bingung, Pak. Bingung. Kalau bingung baju dibalik. Kalau masih bingung balik lagi. Oke, Daud. Boleh ya Daud? Atau Pawas dulu, Pawas. Soalnya kalau lebih dari 12 hasilnya bakal negatif nggak, Pak? Yang mana? Yang 4x3 kurangin 138, x2 tambah 1080x. Ya, alasannya bukan itu. Yang kendala yang pertama itu kan dari 45 min 2x. Itu berarti x-nya tidak boleh nilainya kan nggak boleh negatif kan, panjang tuh ya. Pertama itu dulu kita lihat. Ini berarti syaratnya itu berarti apa? 22,5, betul nggak? X-nya tidak boleh lebih dari 22,5, betul? 45 bagi 2. Betul. Ya, Terus Pak. yang kedua, 24 min 2x. Itu kapan syaratnya terjadi kalau supaya nggak minimum, nggak min gimana? Lebih dari harus 12. Maksimal 12. Nah, 12. Maksimal 12. Kira-kira mana yang kita jadikan? Mau 22 atau 12 dulu? 12. 12. Makanya ini syaratnya X-nya antara 0 sampai 12. Benar jawabannya memang, supaya kalau dimasukkan tidak nilainya negatif ya, karena volume itu pasti positif gitu ya. Volume itu pasti positif, jadi kita buat seperti itu. Bentar. Ya, jadi kita buat batasannya seperti itu. Ya. Jadi ini juga mensyaratkan juga, tapi 22,5. Yang ini mensyaratkan 12 ya, pastinya kita ambil 12 kan. Kalau 12 ini pasti positif, kalau ini 22,5 otomatis negatif, negatif otomatis yang 24 min 2 ini. Jadi kita pakai kondisi yang paling rendah ya, paling rendah. Seperti itu. Terus kemudian kita turunkan ya, hasilnya seperti ini. Percaya nggak? Ya, dari sini kita dapatkan bahwa X-nya itu 18 atau X sama dengan 5 ya. Sehingga diperoleh dari susunannya X-nya 18 dan X sama dengan 5. Terus kemudian habis itu diapain? Nah, diturunkan kedua, turunan 2-nya, 24 min 276. Terus dimasukkan, kalau X-nya sama dengan 18, nilainya lebih besar 0. Kemudian kalau X-nya 5, itu dimasukkan X-nya lebih kecil 0. Artinya di sini apa? Ya, di X sama dengan 18 itu terjadi namanya minimum lokal. Ya. Jika X-nya sama dengan 5, itu terjadi maksimum lokal. Ya. Terus kemudian kita lihat kan sebenarnya X-nya itu masuk nggak 18 itu sebenarnya? Untuk X18 masuk nggak? Karena kita syaratkan tadi X-nya antara 0 sampai 12. Itu juga menjadi syarat juga ya, Sehingga dari sini akan kita pilih untuk menentukan maksimum ya, kita bandingkan nilai-nilai X sama dengan 5, X sama dengan 0, dan X sama dengan 12. Karena 18 yang masuk, kenapa? Karena dia di luar batas dari domainnya ya. Sehingga kita masukkan untuk F0 itu 0, F12 sama dengan 0, F5 itu sama dengan 2450. Sehingga dari sini akan kita dapatkan agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotaknya berapa? 45 dikurangi 2X. Berarti 45 kali dikurangi 10, 35. 24 dikurangi 2X, dikurangi 10, jadi 14. Kemudian tingginya 5. Jadi inilah yang kita cari. Ukuran kotaknya, panjangnya 35, lebarnya 14, dan tinggi dari itu adalah 5 cm. Seperti itu maksimal, kita menerapkan maksimum minimum untuk menyelesaikan ya problem kita. Intinya tadi syaratnya adalah kita bisa menemukan fungsi satu peubah dari modelnya. Ya. Jadi kalau kita maksimumkan volumenya, cari volumenya. Ya. Terus panjang lebar tingginya gimana? Ya cari dari dari yang kita ketahui. Jadi yang pertama tadi kita mencari luasnya, ya. Luasnya maksimum. Berarti kita nyari fungsi luas. Luas itu panjang kali lebar. Berarti kita cari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Dalam bentuk X ya.
Kalau ini kan kita mencari volume maksimum, berarti kita cari panjang, lebar, dan tingginya yang pas, ya, seperti itu. Oke, seperti itu contoh kedua. Nah, kemudian bisa saja masalah yang dihadapi hanya dimodelkan ke dalam bentuk fungsi implisit. Nah, ini fungsi implisit. Sebagai contoh, misalkan sebuah roket diluncurkan vertikal, diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari menara kontrol itu 5 km, dan jarak ini bertambah kecepatannya menjadi 5.000 km per jam, misalkan ya contoh. Jadi kalau kita coba gambarkan seperti ini. Jadi sebuah roket diluncurkan ya vertikal ke atas, kemudian diamati 3 km ya. Terus kemudian pada saat peluncuran menara di atas itu 5 km, jaraknya itu kecepatannya bertambah 5.000 km per jam ya. Nah, ini berarti Z-nya ya. Z itu berarti tingginya ya. Tentukan kecepatan roket saat jaraknya dari menara kontrol 5. Berarti ini Z-nya 5 ya. Betul nggak? Atau gimana? 5 itu di mana? Iya. 5 Z-nya. Z-nya. Nah, misalkan ketinggian roket Y, jarak dari menara Z. Berarti di sini kita punya ya jarak dibagi waktu apa? Jarak dibagi waktu itu sama dengan kecepatan ya. Nah, di situ kita lihat bahwa bertambah kecepatan itu 5.000. Jadi dz per dt-nya sama dengan 5.000 pada saat z-nya sama dengan 5 ya. Ketahui seperti itu. Terus kemudian berikutnya apa? Nah, dengan menggunakan dalil Pythagoras kita akan dapatkan bahwa Z kuadrat ditambah 9 sama dengan Z kuadrat. Betul nggak? Benar nggak itu? 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z. Betul nggak? Z kuadrat ya. Dan rumus ini benar ya? Y kuadrat ditambah 9 sama dengan Z kuadrat. Kemudian dari situ kita hitung ya, pada saat Z sama dengan 5, maka Y-nya kita dapatkan sama dengan 4. Nah, dengan menggunakan turunan fungsi implisit didapat apa? Ya, ini diganti. Jadi 2Y dy per dt akan sama dengan 2Z dz per dt. Jadi diturunkan terhadap T. Yang 9 gimana? 9 0 kan? 9 konstanta. Jadi ini kan yang kemarin kita ini ajarin kepada Anda kan 2Y aksen dy per dt ditambah 0 sama dengan 2Z dz per dt. Ya, dz per dt. Nah, sini paham nggak? Paham nggak? Ya, mulai ya paham. Yang kita cari itu apa sih? Ya? Pertanyaannya apa sih? Tentukan kecepatan vertikal roket pada jarak ini dari menara. Tentukan kecepatan ya. Kecepatan kan dz per dt ya, atau dy per dt juga bisa ya. Nah, makanya diperkan T gitu. Ya, diperkan T makanya seperti ini. Kemudian kita punya tadi Y sama dengan 4, Z-nya sama dengan 5 dan dz per dt-nya sama dengan 5.000 ya. Masukkan ke dalam persamaan. Jadi akan kita dapatkan dy per dt-nya akan sama dengan 5/4 dikalikan 5.000 ya. Jadi totalnya adalah 6.250 km per jam. Ya. Ya, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah ya kita mencari dy per dt-nya, ya, fungsi kecepatan menurut y-nya. Vertikal, kecepatan vertikal kan y. Oke, sampai sini ada yang ini? Paham nggak kira-kira pertanyaan yang dimaksud dari soal ini? Paham, Pak. Awas paham. Yang lainnya? Jangan pura-pura paham ya. Nggak boleh pura-pura paham. Kalau pura-pura lupa boleh. Itu Mahen yang nyanyi ya. Ini HP saya gimana kok bunyi? Bentar.
Bentar ya. Oh, saya bingung HP di mana. Oh, di tas. Bentar ya. Saya pause dulu ya. Oh, bentar, biarinlah. Dia nggak jadi kok, nggak jadi nelpon. Nanti aja, ngejar dulu udah. Oke, di sini. Jadi ditanya itu kecepatan vertikal ya. Vertikal berarti dy per dt. Kalau dz per dt itu kecepatan saat di jarak dengan jaraknya. Jadi dilihat dari ini, dari misalkan kita melihat semacam sudut tertentu gitu ya, terus melihat itu kecepatan dari pandangan saya itu 500 km per jam gitu ya. 5.000 km per jam. Nah, kira-kira kalau posisi Anda di bawah roket itu kira-kira kecepatan itu jadi berapa gitu. Ini menggunakan dy per dt. Jadi unsur dari ini tuh ada banyak ya. dz per dt, dy per dt, dan dx per dt. Dx per dt itu berarti dari jarak horizontalnya, ya, kecepatan horizontal roket. Ya. Tapi sangat jarang itu diukur, paling biasanya vertikal roket dan juga dari menaranya lihatnya. Jadi kalau menara dilihat kecepatannya segitu, kira-kira kalau dari bawah berapa kecepatan? Itu. Nah, untuk soal-soal yang lain silahkan Anda coba-coba ya. Nanti kalau misalkan kita bicarakan, nanti kalau misalkan Anda kerjakan, Anda susah, nanti kita bareng-bareng kerjakannya. Yang pertama, tentukan dua buah bilangan yang selisihnya 100 dan hasil kalinya minimum. Terus kemudian tentukan ukuran persegi panjang yang luasnya 1000 cm persegi dan kelilingnya minimum. Jadi mencari keliling minimum. Terus kemudian tentukan titik pada garis 6x tambah y sama dengan 9 yang terdekat ke titik min 3,1. Ya. Kemudian tentukan ukuran persegi panjang yang memiliki luas terbesar dengan alas pada sumbu X serta dua titik sudutnya di atas sumbu X serta terletak pada parabola Y sama dengan 8 min X kuadrat. Ukuran persegi panjang ya. Alas sumbu X, kemudian titik sudutnya di atas sumbu X serta terletak pada parabola 8 min X kuadrat. Tentukan ukuran segitiga sama kaki yang memiliki luas terbesar sehingga dapat diletakkan dalam lingkaran berjari-jari R. Jadi kita punya lingkaran berjari R, terus kemudian kita disuruh menentukan ukuran segitiga sama kaki, yang pastinya luasnya terbesar, yang bisa kita terapkan atau kita letakkan di dalam lingkaran jari-jari R. Nah, ini yang terakhir, terkait kota A terletak 3 km dari panjang pantai, panjang pantai yang lurus. Kota B terletak 4 km dari titik pantai yang terdekat dengan A. Nah, pemerintah daerah itu ingin memasang sebuah kabel telepon dari kota A ke kota B. Kemudian jika biaya pemasangan kabel dari A ke B untuk setiap kilometer melewati jalan laut, itu nilai proyeknya itu 2 kali besarnya dibandingkan biaya pasang kabel lewat darat. Ya. Pastinya kita harus menentukan letak di titik pantai itu agar biaya pemasangan kabel tadi maksimum atau semurah mungkin. Seminimum mungkin ya, atau semurah mungkin. Ini kayak misalkan Anda dapat proyek sini ya untuk pemasangan kabel, kemudian kota A, kota B, di mana kota A dan kota B itu ada lautnya ya, ada jaraknya, ada lautnya. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti itu, Anda kalau membangun seperti itu kira-kira bisa nggak dengan kalkulus biasa Anda bisa menentukan kira-kira biayanya berapa gitu yang minimum atau semurah mungkin untuk kalau misalkan kita membangun di kabel tadi ya dari A ke B. Ini konsepnya Anda paham? Ini kalau nggak salah di Parsel tuh ada ya, di Parsel ada contoh yang seperti ini, cuma mungkin besarannya berbeda. Nah, nanti Anda bisa lihat dari Parselnya. Ya, Parsel nanti kalau nggak bisa kita bahas nanti besok ya, kita bahas besok. Oke, itu soal-soalnya. Berikutnya kita akan tutup pertemuan kita dengan menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital. Saya kira sudah di SMA udah ini ya. Jadi diajarin ya. Jadi nggak usah diajarin. Emang baru dengar, Pak. Masa? Iya, Pak. Soal yang diturunkan masing-masing? Enggak gitu?
Mungkin namanya beda. Apa Lupa, namanya? Tahu, tahu. Apa? Hospital. Hospital rumah sakit. Tulisannya memang kayak gitu. Saya juga nggak tahu tuh O-nya kenapa seperti itu. Tapi bacanya memang biasanya seperti ini. Sebentar. Aduh, sebentar ya. Ini ada yang nanya lagi. Oke, silakan. Untuk kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau seperti apa. Oke, kita lanjutkan ya. Nggak ada yang tanyakan. Yang berikutnya adalah menghitung limit fungsi dengan aturan Hopital ya. Nah, di sini disampaikan bentuk tak tentu dalam limit ya. Yang tentu dalam limit itu bisa bentuknya kalau kita coba masukkan nilai x dengan limit x mendekati sesuatu gitu. Itu nilainya bisa 0 per 0, bisa tak hingga per tak hingga, atau 0 kali tak hingga dan tak hingga min tak hingga. Jadi kalau untuk bentuk-bentuk seperti ini itu aturan L'Hopital itu bisa diterapkan ya. Jadi artinya kalau misalkan kita limit x mendekati sesuatu dari fungsi fx dibagi gx misalkan. Kalau kita coba masukkan secara langsung ke fx, secara langsung ke gx, hasilnya itu 0 per 0, hasilnya itu tak hingga min tak hingga, atau bentuknya 0 kali tak hingga atau tak hingga min tak hingga, itu bisa kita selesaikan dengan L'Hopital ya. Itu syaratnya. Ya, kalau caranya gimana? Berarti harus kita cek. Begitu kita sudah selesaikan L'Hopital, kita akan melhopitalkan lagi, ya dimasukkan lagi dulu. 0 per 0 enggak? Kalau 0 per 0, lhopitalkan lagi. Kalau masukkan lagi, 0 per 0, lhopitalkan lagi. Ya. Atau tak hingga per tak hingga, lhopitalkan lagi. Kalau misalkan lagi, hasilnya tak hingga per tak hingga, lhopital lagi. Kalau misalnya hasilnya 0 per 1, gimana? Lhopitalkan lagi ya? Enggak, karena bukan bentuknya 0 per 0. Ya. Jadi selama kita masukkan dan nilainya itu masih 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, itu berarti L'Hopital masih bisa efektif untuk kita gunakan. Sesudah itu kalau misalkan kita masukkan tidak hasilnya seperti itu, berarti berhenti di situ. Hasilnya situ berarti ya. Ya, contoh misalnya, yang pertama aturan L'Hopital untuk bentuk 0 per 0. 0 per 0. Menurut aturan dia, kalau seperti ini, andaikan limit fx sama dengan limit gx sama dengan 0, jika limit f aksennya x, apa sih kata-katanya? Oh, oke. Harus baca semuanya berarti ya. Maka, ya seperti itu ya. Andaikan limit fx sama dengan limit gx sama dengan 0, jika limit dari turunan fx-nya dibagi dengan turunan dari gx-nya sama dengan L, atau sama dengan plus tak hingga, atau sama dengan min tak hingga, maka limit fx dibagi gx-nya itu akan sama dengan limit f aksen x dibagi g aksen x. Mengerti? Jadi untuk bentuk 0 per 0, kan pastinya kita punya limit fx sama dengan 0, limit gx-nya sama 0. Nah, jika kalau kita turunkan, fx sendiri turunkan, gx sendiri turunkan, kemudian hasilnya itu adalah, ini ada nilainya, L, dan ada nilainya, L, 0 masuk ya, plus tak hingga atau min tak hingga, maka limit fx dibagi gx itu akan sama dengan limit dari f aksen x dibagi g aksen x. Sebagai contoh misalkan apa? Hitung limit
X mendekati 0 dari 1 min cos 2X dibagi X kuadrat. Kalau Anda masukkan, kan berarti kita punya fx 1 min cos 2x. Kita punya gx x kuadrat. Ya. Kalau kita masukkan 0, 1 dikurangi cos 2 kali 0. 1 dikurang 1, 0 enggak? 0. Bawahnya x menuju 0 dari x kuadrat? 0. 0. Jadi ini bentuk 0 per 0. Jadi kalau seperti itu kita bisa menggunakan L'Hopital. Ya, ini bentuk 0 per 0. Sehingga ya kerjakan ya. Kerjakan ya. Kerjakannya gimana? Ya masukkan. Berarti ini masukkan 0 per 0, turunkan. Atas turunkan, 1 kan turunannya 0. Cos turunannya apa? Min sin. Min sin. Min kan jadi plus, ya kan? Berarti sin 2x dikalikan turunan 2x. 2. 2. Wah, jadi 2 ya, 2 sin 2x, ya kan? Bawah turunkan sendiri, x kuadrat tuh turunannya apa? 2x, ya kan? Nah, kita coba masukkan lagi 0 per 0 enggak? Ini masih 0 per 0 enggak? Ini kalau kita masukkan 0 enggak, Pak? 0 per 0. Nah, ini 0 per 0. Kalau 0 per 0 gini masih bisa kita turunkan pakai L'Hopital lagi. Jadi ini pakai L'Hopital, ini juga pakai L'Hopital lagi, ya. Kasihkan L'Hopital lagi, jadi apa? Sin 2x jadi cos 2x, turunan dari 2, 2x itu 2, jadi 2 kali 2, 4 cos 2x, dan turunan dari 2x, itu 2. Kita coba masukin lagi, 0 per 0 enggak? Enggak. Jadi 4 kali 1 dibagi 2 ya, sehingga akan sama dengan 2. Jadi terus kita bisa lakukan L'Hopital sampai hasilnya itu bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Itu syaratnya seperti itu. Caranya, ya, cara menggunakan L'Hopital. Di sini ya. Jadi cek lagi, begitu kita selesaikan satu kali, cek lagi. Ya. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga enggak? Kalau seperti itu, ya lanjut terus. Sampai selesai. Berikutnya. Nah, catatan di sini, aturan L'Hopital bisa digunakan beberapa kali, asalkan syaratnya terpenuhi. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Berikutnya, aturan L'Hopital untuk bentuk apa? Tak hingga per tak hingga, ya. Jadi misalkan kita punya limit fx sama dengan limit gx, di mana nilainya tak hingga, dan jika limit dari turunannya fx sendiri diturunkan, gx sendiri diturunkan, kemudian kita hitung hasilnya sama dengan L, atau sama dengan plus tak hingga, atau sama dengan min tak hingga, maka limit fx per gx-nya itu akan sama dengan limit f aksen x dibagi dengan g aksen x. Seperti itu. Ya. Contohnya gimana? Misalnya contohnya ini. Jadi hitung limit x mendekati 0 dari x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Kalau kita masukkan ke dalam atas ya, x kuadrat tambah x tambah 1, nilainya tak hingga. Masukkan tak hingga ke bawah, x kuadrat ditambah 3x tambah 5 juga tak hingga. Jadi ini tak hingga per tak hingga. Sesuai aturan, maka kita lakukan L'Hopital. Ya. Turunkan sendiri-sendiri. Ya. Jadi turunan pertama kan berarti turunan pertama apa? Limit x ini turunan dari ini x kuadrat tambah x tambah 1, 2x ditambah 1 ya. Yang bawah jadi 2x ditambah 3, betul ya? Jadi kan sama dengan ini. Nah, kita cek, masukkan lagi nilainya. Nilai kalau x-nya menuju tak hingga. Nilai berapa nih? Yang atas? Tak hingga. Tak hingga. Yang bawah? Tak hingga lagi. Jadi ini bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi bisa kita selesaikan lagi. Saya selesaikan lagi. L'Hopital lagi. Seperti ini. Jadi 2x tambah 1 turunannya adalah 2. 2x tambah 3 itu juga 2. Sehingga limit x mendekati tak hingga dari 2 per 2. Selesai. Sama dengan L ya. L-nya sama dengan 1. Jadi berhenti. Kalau sudah sama dengan L, sama dengan plus tak hingga atau min tak hingga, berhenti. Berhenti. Kalau belum, ya lanjutkan lagi, ya lanjutkan lagi. Oke, gitu paling yang contoh dari tak hingga per tak hingga. Jadi catatan walaupun syaratnya dipenuhi, belum tentu limit dapat dihitung dengan menggunakan L'Hopital. Oh ini ya, kalau syarat terpenuhi pun ya, itu belum. Contohnya apa? Contohnya di bawah ini.
Hitung limit X mendekati tak hingga dari X ditambah 1 dibagi akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Ini bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, caranya gimana? Nah, kalau kita turunkan jadinya seperti ini. Ya, ini juga bentuk tak hingga per tak hingga. Ya, bentuknya gini ya. Betul ya? Betul enggak? Terus kalau kita turunkan lagi, hasilnya juga akan kembali lagi seperti ini. Kira-kira 20 turunan selesai nggak ini? Enggak. Caranya gimana? Mengeluarkan pangkat tertinggi. Betul. Ya, jadi artinya tidak harus pakai L'Hopital semua. Jadi kalau Anda pakai L'Hopital, bingung nih sampai 7 turunan, belum kelar-kelar juga. Kan bolak-balik aja bilangannya. Jadi memang harus sewaktu-waktu harus kita cek ya. Makanya biasanya efektif untuk yang tidak bentuk-bentuk akar. Akar-akar gini kan ada ya, akar gini. Jadi bolak-balik nanti itu lagi. Nanti jadi Anda kebingungan sendiri. Ini L'Hopital kok nggak efektif ya. Jadi perlu kita cek juga ya dari L'Hopital itu. Ya, seperti itu. Sehingga ini pakai pangkat tertinggi aja X yang dikeluarkan. Jadi 1 ditambah 1/X, ini jadi X yang dikeluarkan jadi 1 ditambah 2/X ditambah 3/X kuadrat. Ya. Kalau X menuju tak hingga, maka nilainya akan sama dengan berapa? Ya, nanti kita lihat ya. Ini akan menjadi X yang dicoret tadi, X yang dicoret. Jadi 1 ditambah 0, di akar 1 ditambah 0 ditambah 0. Sehingga jadi 1/1. Jadi sama dengan 1 nilainya ya. Ini saya kira di pelajaran kemarin sudah diajarkan. Limit di tak hingga sama nilai limit di tak hingga atau limit tak hingga. Seingat saya ya, kalau saya ingat, kalau Anda kan sering lupa ya, besok diingatkan, besoknya lupa lagi. Ngomongnya aja, Pak, PR dikerjakan, tapi kenyataannya Anda itu memang rajin ya, orang ngerjain ya, benar ya. Ada yang belum sempat dibaca, ada yang tahulah mungkin sibuk Anda ya, mungkin ngalahin presiden ya, ngalahin presiden atau ngalahin siapa gitu ya, sampai nggak sempat untuk belajar ya. Kelas ini memang hebat. Oke, soal seperti di atas tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital karena setelahnya dilakukan L'Hopital akan muncul lagi bentuk semula, ya kata dia gitu ya. Makanya caranya gimana? Ya tadi itu ya. Nah, yang tadi saya katakan, yang tadi sama teman Anda juga dikatakan seperti ini ya. Hasilnya sama dengan 1. Oke, berikutnya bentuk 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga. Untuk bentuk 0 kali tak hingga, caranya adalah ubah menjadi bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ya. Ubah jadi bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Misalkan contoh, limit X mendekati 0 dari X kuadrat cosecant X. Jadi kalau kita masukkan X-nya menuju 0, jadi X kuadrat kan 0. Cosecant X itu kan sepersin. Betul? Iya. Persin. Sin kalau menuju X yang menuju 0, sinnya menuju apa? 0. 0. 1/0. 1 mendekati 1 dibagi 0. Bilangan kecil sekali. Tak hingga ya. Jadi ini bentuk adalah 0 kali tak hingga. Jadi ini bentuk dari 0 kali tak hingga. Bentar. Jadi ini bentuk dari 0 kali tak hingga. Caranya gimana? Caranya dirubah dia menjadi bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Caranya gimana? Dengan membuat cosecant ini menjadi sepersin, ya, sehingga kita dapatkan X kuadrat dibagi sin. Kalau kita masukkan 0, X kuadrat 0 ya. Sin X yang menuju 0 juga 0. Jadi 0/0 ini jadi bentuknya menjadi 0/0. Jadi ini bentuknya menjadi 0/0. 0/0. Sehingga karena 0/0 maka kita bisa lakukan L'Hopital. Ya. L'Hopital turunkan X kuadrat jadi 2X, turunan sin apa? Cos. 2X per cos. Sebelum kita lakukan L'Hopital lagi, cek dulu. X yang menuju 0, 2X berapa? 0. 0. Yang bawah menuju 1. 1. 0/1 itu ada nilainya nggak? 0. 0. Jadi berhenti. Sudah berhenti. Jangan terus kemudian melihat, oh ini susah masih ada X-nya. Hajar aja pakai L'Hopital. Bukan benar malah salah ya. Percaya atau tidak.
Jadi harus dicek dulu. Setiap kita satu langkah L'Hopital, cek dulu nilainya 0 per 0 atau tangga per tangga. Kalau masih, jebret lagi, L'Hopital lagi. Kalau misalkan masih, jebret lagi. Kalau enggak, berhenti. Ya, sudah cukup itu hasilnya berarti. Ya, seperti itu. Saya sudah ingatkan ya, nanti kalau ujian Anda dijebak seperti itu bahaya. Hati-hati ya. Contoh lagi, misalkan hitung, oh ini tangga min tangga ya. Untuk tangga min tangga, ya, misalkan limit fx sama dengan limit gx, sehingga untuk menghitung limit fx min tangga, fx dikurangi gx, dilakukan dengan menyederhanakan bentuk fx dikurang gx, sehingga dapat dikerjakan menggunakan cara yang telah kita kenal sebelumnya. Ya. Jadi kita rubah nanti bisa jadi 0 per 0 atau tangga per tangga. Contoh, ya. Hitung x mendekati tangga dari cosecant x dikurangi kotangen x. Ya. Caranya gimana? Ya kita sederhanakan, kita lakukan ya. Cosecant itu adalah sepersin, kotangen itu adalah cos per sin, ya, cos per sin. Kalau kita coba samakan penyebutnya jadi 1 min cos, mana? Kok hilang? 1 min cos dibagi sin, ya. Nah, ini kalau kita masukkan nilainya adalah 1 dikurang 1 dibagi 1 kurang 1 0, sin x menuju 0 dari sin x juga 0. Jadi 0 per 0. Jadi ini bentuknya sudah 0 per 0. Ini bentuknya 0 per 0. Kalau udah bentuknya 0 per 0, hantam ya, atau kerjakan dengan L'Hopital. Artinya masing-masing turunkan. 1 min cos x turunannya, turunan cos adalah min sin. Jadi min jadi habis. Sin x dibagi dengan turunan sin cos x ya. Kita masukkan lagi. Nilainya adalah nilai sin 0, nilai cosnya 1. Berhenti atau lanjut? Berhenti. Ya udah bukan 0 per 0 atau tangga per tangga, jadi cukup sampai sini. Jadi nilai dari limit ini adalah nilainya adalah 0. Seperti itu. Gampang kan? Gampang kan? Oi. Biasa aja Pak, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, Pak. Biasa aja harus kasih latihan. Kita lihat ya. Hitung limit berikut jika ada. Nah ini, kemudian itu, kemudian ini, terus lagi nggak? Oh kurang banyak nih harusnya, tapi nggak apa-apa lah, cukup lah. Oh ada lagi.